Mendengar suara tersebut, sang pemilik rumah yakni Rustandi seketika itu langsung terbangun dan melihat ada tamu yang tak diundang masuk ke dalam rumahnya. Rustandi langsung berteriak dengan kencangnya. Melihat sang pemilik rumah itu tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena ketakutan bila aksinya itu akan ketahuan oleh warga sekitar, dengan cepat Samin langsung Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah kasus yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Banten. Kasus ini sendiri berawal dari niat jahat seseorang yang ingin merampok rumah dan berakhir dengan pembunuhan berantai satu keluarga. Nah, seperti apa kasusnya? Yuk langsung kita bahas. Seorang pria yang bernama Rustandi, berusia 32 tahun dan merupakan seorang kepala keluarga yang menikah dengan wanita bernama Siti Sadiah, berusia 35 tahun. Bersama dengan istri dan anaknya yang bernama Alwi, berusia 4 tahun. Rustandi tinggal di sebuah rumah sederhana di Desa Sukadalem, Kecamatan Waringin Kuring, Serang, Banten. Untuk menghidupi keluarga kecilnya, Rustandi bekerja sebagai buruh harian lepas. Sedangkan istrinya, yakni Siti Sadiah, merupakan seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya mengurus keluarga kecilnya. Menurut pandangan keluarga besarnya, Rustandi dikenal sebagai seorang kepala keluarga yang sangat pekerja keras dan begitu menyayangi keluarga kecilnya. Sedangkan menurut penilaian para tetangga sekitar, Rustandi dikenal sebagai seorang warga yang sangat baik, ramah, sopan dan murah senyum kepada siapapun. Selain itu, keluarga Rustandi juga dikenal sebagai keluarga yang hangat dan harmonis. Pada 12 Agustus 2019 malam hari, seorang pria bernama Samin sedang minum-minum bersama teman-temannya di daerah Jalan Lingkar Selatan, Cilegon. Setelah pesta minuman keras itu selesai, dalam kondisi yang mabuk, Samin memutuskan untuk menghabiskan malam dengan berjalan-jalan keluyuran seorang diri. Di tengah-tengah perjalanan tersebut, Samin mendadak menghentikan langkahnya ketika berada tepat di depan rumah milik keluarga Rustandi. Sambil berjalan sempoyongan, Samin mengambil balok kayu yang tergeletak tidak jauh dari rumah milik keluarga Rustandi. Dengan mengendap-endap, Samin lalu masuk ke dalam rumah tersebut yang memang pada kala itu kebetulan dalam kondisi tidak terkunci. Setelah berhasil memasuki rumah itu dengan mudah, Samin memantau seisi rumah tersebut. Ia mendapatkan keadaan rumah itu dalam kondisi sunyi karena sang pemilik rumah beserta penghuni lainnya sedang tertidur pulas. Ia pun mulai melangkah untuk menggeledah seisi rumah, mencari beberapa barang berharga. Ketika Samin membuka pintu lemari, ia menemukan sebuah handphone tergeletak begitu saja di dalam lemari tersebut. Seketika itu juga, Samin langsung mengambil handphone yang ada di dalam lemari itu. Namun sayang, tanpa sengaja ia malah menyenggol sebuah charger handphone hingga terjatuh ke lantai dan menimbulkan suara. Mendengar suara tersebut, sang pemilik rumah yakni Rustandi seketika itu langsung terbangun dan melihat ada tamu yang tak diundang masuk ke dalam rumahnya.
Rustandi langsung berteriak dengan kencangnya. Melihat sang pemilik rumah itu tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena ketakutan bila aksinya itu akan ketahuan oleh warga sekitar, dengan cepat Samin langsung memukulkan balok kayu yang tadi sempat dibawanya ketika memasuki rumah tersebut. Ia langsung menghajar bagian kepala Rustandi hingga membuat sang pemilik rumah jatuh tersungkur. Dalam keadaan seperti itu, Samin kemudian langsung menancapkan ujung kayu yang cukup runcing ke bagian kepala Rustandi, sehingga membuatnya kehilangan cukup banyak darah dan tidak berdaya. Suara perkelahian tersebut tentu saja menimbulkan kegaduhan di dalam rumah itu, sehingga membuat Sadiah, istri dari Rustandi, dan Alwi, anak dari Rustandi, seketika langsung terbangun dari tidurnya. Saat terbangun, Sadiah yang sempat terkaget melihat pemandangan yang sangat mengerikan itu secara spontan langsung berteriak meminta pertolongan. Namun lagi-lagi dengan cepat, Samin langsung memukuli bagian kepala Sadiah dengan tangan kosong beberapa kali sehingga membuat istri dari Rustandi itu tidak sadarkan diri. Menyaksikan kejadian tersebut langsung di depan mata, meskipun dalam kondisi tidak berdaya dan dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Rustandi seketika itu juga bangkit dan berusaha untuk meraih anak semata wayangnya yang masih berusia 4 tahun. Tetapi dengan sadisnya, Samin langsung menarik Alwi dari tangan ayahnya dan menghantamkan balok kayu ke bagian kepala Alwi beberapa kali hingga tewas bersimpah darah. Setelah itu Samin melanjutkan dengan memukuli sang pemilik rumah hingga Rustandi mengembuskan nafas terakhirnya juga. Setelah 3 orang penghuni rumah tersebut tidak bergerak lagi, Samin bergegas untuk menggeledah seisi rumah dan berhasil menggondol handphone, dompet, dan beberapa lembar uang tunai. Ia kemudian meninggalkan rumah keluarga Rustandi dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Pada 13 Agustus 2019 sekitar jam 7.30 pagi hari, tetangga dari Rustandi yang juga merupakan teman kerja mendatangi rumah keluarga Rustandi untuk mengambil perkakas alat-alat pertukangan yang kebetulan tertinggal di samping rumah tersebut. Sesampainya di sana, ia sempat dibuat kebingungan karena pintu rumah Rustandi ini terkunci rapat dari dalam. Ia pun sempat mengetok-ngetok pintu rumah tersebut dan beberapa kali memanggil-manggil nama Rustandi, namun tidak mendapat jawaban dari dalam rumah. Sembari menunggu jawaban, ia memutuskan untuk berjalan ke samping rumah tersebut. Tetapi di sana ia malah dikagetkan dengan bercak darah yang mengalir dari dalam rumah. Ia pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah itu. Tetapi sesampainya di dalam, ia malah dibuat kaget setelah melihat keadaan Rustandi dan keluarga sudah tergeletak bersimpah darah. Beliau pun langsung berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitar. Warga yang mendengar teriakan itu pun berbondong-bondong menghampiri sumber suara. Salah seorang warga dengan cepat langsung melaporkan penemuan tersebut ke perangkat desa setempat, yang kemudian dilanjutkan dengan menghubungi aparat kepolisian. Pihak berwajib yang mendapat laporan tersebut bergegas mendatangi lokasi penemuan yang menggemparkan warga Serang, khususnya desa Sukadalem, Waringin Kuring. Setibanya di sana, aparat kepolisian menemukan keadaan Rustandi dan Alwi yang sudah meninggal dunia. Jasad ayah dan anak itu kemudian dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan Sadiah, istri dari Rustandi, ternyata masih hidup meskipun sangat kritis. Sehingga beliau pun segera dilarikan ke IGD untuk mendapatkan perawatan secara intensif. Pihak berwajib pun langsung melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti yang berhubungan dengan kasus ini. Di dalam olah TKP tersebut,
aparat kepolisian berhasil menemukan balok kayu yang diduga digunakan oleh pelaku sebagai senjata pembunuhan. Balok kayu tersebut sengaja disembunyikan oleh terduga pelaku di dalam sofa yang ada di ruang tamu. Sementara itu Samin yang merasa tidak tenang karena telah melakukan pembunuhan terhadap keluarga Rustandi, orang yang sama sekali tidak dikenalnya, memutuskan untuk kabur dari rumah istrinya yang berada di Serang, Banten. Sebelum memutuskan pergi, Samin sempat membungkus pakaian yang semalam telah dipakainya untuk dibuang di sebuah tempat pembuangan sampah. Setelah itu ia sempat mendatangi proyek tempatnya bekerja untuk bertemu dengan seorang teman. Di sana ia sempat meminjam uang sebesar Rp300 kepada temannya itu. Baru setelah itu, ia bergegas kabur menuju ke kampung halamannya di daerah Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Di rumah sakit, Siti Sadia yang mendapat perawatan intensif mulai menunjukkan kemajuan. Kepada aparat kepolisian, beliau menceritakan secara detail bagaimana kronologi kejadian yang menimpa keluarganya tersebut. Selain itu, Siti juga menjelaskan tentang ciri-ciri dari pelaku pembunuhan tersebut. Berdasarkan informasi dari korban, ditambah lagi hasil dari pemeriksaan sidik jari yang menempel di balok kayu tersebut, aparat kepolisian pun segera memburu terduga pelaku dalam kasus ini. Berdasarkan informasi yang didapatkan aparat kepolisian dari Polres Serang Kota, pada 19 Agustus 2019, tim buru sergap segera berangkat dari Serang menuju ke Tulang Bawang, Lampung. Pada 20 Agustus 2019, aparat kepolisian berhasil menangkap Samin yang pada kala itu sedang ngopi di depan halaman rumah orang tuanya di Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Di dalam penangkapan tersebut, Samin menyerah tanpa perlawanan. Ia pun langsung digiring menuju ke Polres Kota Serang untuk penyelidikan lebih lanjut. Kepada tim penyelidik, Samin menjelaskan bahwa dirinya berusia 29 tahun dan merupakan pria kelahiran Dente Teladas, Tulang Bawang, Lampung. Namun setelah menikah, Samin bersama dengan istrinya memutuskan untuk menetap di Serang, Banten. Untuk menghidupi keluarganya, sehari-hari Samin bekerja sebagai seorang buruh pekerja harian lepas dengan penghasilan yang tidak menentu. Ia mengaku bahwa dirinya sangat kesusahan dalam segi ekonomi, sehingga pada malam itu ia melihat sebuah peluang untuk mencuri ketika dirinya selesai mabuk-mabukan bersama dengan teman-temannya. Samin menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak berniat untuk melakukan pembunuhan. Namun situasi mendadak berubah ketika ia kepergok sedang mencuri handphone dari dalam lemari keluarga tersebut. Samin juga mengatakan bahwa dirinya terpaksa menghabisi keluarga itu karena takut diamuk massa. Untuk motifnya sendiri, Samin hanya ingin menguasai harta benda milik korban saja. Atas perbuatannya, Samin dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, junto pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Samin dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan dan juga perampokan kepada keluarga Rustandi. Majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis hukuman penjara selama seumur hidup terhadap Samin. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata.
Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.